Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Karina Indasari, NIM 19089054, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya tentang sistem saraf. Sistem saraf yang akan saya jelaskan yaitu sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Kemudian struktur sel saraf yang berdasarkan gambar ini, yang nomor 1 dinamai dengan inti sel, yang nomor 2 badan sel, nomor 3 dendrit, nomor 4 selubung myelin, nomor 5 akson, dan nomor 6 nodus Ranvier, dan nomor 7 ujung akson. Kemudian pembagian sistem saraf berdasarkan letak. Yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi, dan nomor 3 adalah sistem saraf autonom. Saya akan menjelaskan tentang saraf pusat, yaitu yang pertama adalah otak. Otak terbagi menjadi 3. Yang pertama cerebrum atau otak besar, yang kedua cerebellum atau otak kecil, dan nomor 3 itu brainstem atau batang otak. Cerebrum terbagi menjadi 4. Pertama temporal, frontal, parietal, dan occipital. Dan ini otak kecil. Kemudian brainstem atau batang otak terbagi menjadi pons, medulla, dan ini spinal cord. Kemudian pembagian sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yang ini dinamai dengan saraf spinal, dan yang hitam ini dinamai dengan bagian dalam. Kemudian ini bagian tepi, dan bulat di tengah dinamai dengan kanal pusat. Kemudian yang hitam ini dinamai dengan badan sel neuron motorik. Kemudian ini sayap ventral, yang ini sayap dorsal. Kemudian yang ini akson neuron sensorik, dan ini badan sel neuron sensorik, dan yang terakhir akson neuron motorik. Kemudian yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Yang pertama 12 pasang saraf serabut otak yang terbagi menjadi 3. Pertama 3 pasang saraf sensori, dan 5 pasang saraf motori, 4 pasang saraf gabungan. Kedua 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Terbagi menjadi 5. Pertama 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf serabut ekor. Kemudian yang ketiga itu ada sistem saraf autonom terbagi menjadi 2. Yang pertama susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin yang akan saya jelaskan ada 9 bagian. Yang pertama yaitu hipotalamus. Gambar hipotalamus seperti ini pada otak. Jadi hipotalamus itu terdapat pada bagian kuning ini. Yang besar dinamai dengan
cerebral cortex. Kemudian yang bagian merah dinamai dengan pineal gland, dan yang kuning ini dinamai dengan hipotalamus. Kemudian hipofisis. Hipofisis itu terdapat di bawah hipotalamus seperti ini. Jadi ini hipotalamus, kemudian yang dua bagian ini, yang ini dinamai dengan hipofisis posterior, kemudian yang bagian ini hipofisis anterior. Yang nomor 3 adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Strukturnya seperti ini. Jadi kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin, dan kelenjar paratinoid menghasilkan hormon paratinoid atau parathormon. Kemudian nomor 4 itu kelenjar pankreas. Strukturnya seperti ini. Yang bagian ini dinamai dengan bagian kepala, kemudian yang tengah ini bagian badan, kemudian di bagian ujung dinamai dengan ekor. Yang bagian tanda merah ini dinamai dengan pulau Langerhans. Saluran ke atas dinamai dengan saluran empedu, dan saluran yang ke sini dinamai dengan saluran pankreas. Yang bagian pangkal sphincter of Oddi, dan yang ini adalah usus 12 jari. Kemudian sistem kelenjar adrenal. Sistem kelenjar adrenal yang bagian di sini dinamai dengan korteks, kemudian yang bagian dalam dinamai dengan medula, dan ini adalah ginjal. Kemudian kelenjar adrenal. Setelah kelenjar adrenal, testis dan ovarium. Testis menghasilkan hormon testosteron, dan ovarium akan menghasilkan dua hormon yang penting, yaitu estrogen dan progesteron. Di sini letak testis, dan ovarium terletak di sini pada perempuan. Kemudian kelenjar timus. Kelenjar timus letaknya di sini. Ini trakea, kemudian yang ini dinamai dengan timus, dan ini paru-paru kiri, sedangkan ini paru-paru kanan. Kelenjar timus ikut berperan dalam pengaturan pertumbuhan dengan menyekresikan hormon somatotropin. Kemudian yang nomor 8, saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Yang terakhir itu nomor 9, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terdapat pada bagian kecil ini. Ini kelenjar pineal. Kelenjar ini menyekresikan hormon
melatonin yang membantu mengatur ritme tubuh sehari-hari, seperti jadwal tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur alat kelamin pria. Jadi, ini adalah gambar alat kelamin pria. Yang ini pertama saluran dari testis ke. Ini adalah gambar dari struktur kelamin pria. Yang ini dinamai dengan vas deferens. Ini kandung kemih. Ini uretra. Dan ini adalah jaringan erektil. Ini saluran yang di tengah ini adalah saluran uretra. Dan ini kepala penis, kemudian ini kulit luar. Yang bagian merah muda ini dinamai dengan testis, dan yang di atasnya itu dinamai dengan epididymis. Ini skrotum. Dan ini adalah kelenjar Cooper, kelenjar prostat, saluran ejakulasi, rektum, dan vesikula seminalis. Pertama, kandung kemih jika diperbesar seperti ini. Yang bagian luar, paling luar, dinamai dengan adventitia. Kemudian yang bagian di dalam ini adalah detrusor muskel. Yang bagian merah di sini, bagian kecil, adalah subrosa, dan yang tak seperti tali dinamai dengan lamina propria, dan yang bagian dalam adalah transitional epithelium. Kemudian yang ketiga, ini adalah gambar testis. Pembagian testis yang ini dinamai dengan saluran vas deferens. Ini epididymis. Kemudian yang di dalam adalah tubulus seminiferus, yang ini lobulus, dan ini vas deferens. Tubulus seminiferus diperbesar seperti ini. Jadi yang paling di atas ini dinamai dengan sel Sertoli. Ini spermatosit primer, yang di dalam spermatozoa, yang bagian luar spermatogonia, dan yang bagian tengah ini spermatid. Selanjutnya yaitu adalah alat kelamin pada perempuan. Gambarnya seperti ini. Yang bagian merah dua ini dinamai dengan ovari. Ini tuba fallopi, ini uterus, dan yang ini endometrium, ini cervix, dan ini mitometrium, dan yang terakhir yang di bawah adalah vagina. Jika melihat strukturnya yang lebih besar, yang lebih rinci seperti ini. Selanjutnya ada yaitu struktur darah. Darah adalah cairan yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi menyangkut zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah
Darah manusia berwarna merah dan antara merah terang apabila kaya oksigen sampai merah tua. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin yang mengandung besi dalam bentuk Hem, yang merupakan bentuk terikatnya molekul-molekul oksigen. Selanjutnya, materi terakhir yaitu panca indera. Panca indera yang pertama yaitu panca indera penglihatan. Pertama yaitu bagian mata. Struktur mata yang paling belakang dinamai dengan saraf optik, kemudian yang di sini bintik buta, yang ini fovea atau bintik kuning, di depan ini retina, yang bagian di luar adalah sklera, ini koroid, ini lensa, iris, pupil, kornea, aquasor humor, dan vitreous humor. Kemudian panca indera penciuman yaitu hidung. Ini adalah serabut pembau, olfaktori. Ini serabut saraf ke otak. Ini silia saraf pembau. Yang ini rongga hidung dan ini adalah tulang hidung. Selanjutnya indera pendengaran yaitu telinga. Strukturnya seperti ini. Ini adalah bagian daun telinga atau bagian luar. Seperti ini. Ini dinamai dengan bagian luar, ini bagian tengah, dan ini bagian dalam. Terakhir, bagian indera pengecap atau lidah. Ini bagian tubuh lidah, ini celah lidah bagian tengah. Yang ini adalah celah ujung di sini. Ini adalah jendela buntu. Kemudian amandel. Ini letaknya amandel lidah. Ini katup pengikat tenggorokan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Masih banyak kesalahan yang saya sampaikan. Atas kesalahan tersebut saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.